Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binimatil iman wal islam wa nusolli wa nusalimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Selamat datang kembali di e-learning pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak sekalian untuk minggu kedua pertemuan kita? Harapan Ustazah tetap sama, semoga kita tetap berada pada lindungan Allah. Jangan lupa tetap menggunakan masker ketika keluar rumah dan sering mencuci tangan ya. Meski pelajaran kita masih tetap secara daring, semangat minggu lalu tidak boleh surut ya. Kita harus tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Ustazah akan ingatkan kembali setiap pembelajaran bahasa Indonesia, kalian siapkan terlebih dahulu buku paket dan juga catatannya. Catat hal-hal yang sekiranya tidak kalian pahami dalam video pembelajaran. Dan setelah menonton video tersebut, kalian dapat langsung tanyakan. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu yaitu teks prosedur. Seperti pertemuan sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu kompetensi dasar untuk pembelajaran kali ini. Yang pertama, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang kedua adalah mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Kemudian, untuk tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar kita mampu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Selain itu juga agar kita mampu mengembangkan teks prosedur itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan mengulas terlebih dahulu pelajaran sebelumnya ya. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang pengertian dari teks prosedur, strukturnya, kategori, dan juga langkah-langkah merancang teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menyajikan sejumlah informasi tentang langkah-langkah melakukan sesuatu secara lengkap dan sistematis. Teks prosedur juga memiliki 3 kategori. Pertama, teks yang berisi cara-cara menggunakan alat, benda, dan perangkat lainnya. Yang kedua adalah teks yang berisi kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat tertentu. Nah, yang terakhir ada teks yang berisi cara-cara melakukan suatu aktivitas. Sedangkan untuk struktur dari teks prosedur ada 3, yaitu pernyataan umum, tahap-tahap kegiatan dan yang terakhir penegasan ulang. Nah, kita sudah mengulas pembelajaran sebelumnya secara singkat. Pada minggu lalu, kita sudah membahas bagian A dan juga bagian B. Kali ini kita masuk ke bagian C, yaitu menganalisis unsur-unsur teks prosedur. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari struktur dari teks prosedur. Nah, kita dapat menganalisis teks prosedur sesuai dengan struktur. Yang pertama, menjadikan struktur prosedur sebagai pedoman. Yang kedua, menjelaskan yang berkaitan dengan jenis informasi yang ada di dalam perincian dan hubungan antar bagian. Yang terakhir ada pola analisisnya, yaitu dari umum ke khusus, dari khusus ke umum, perbandingan, sebab akibat, atau ilustratif. Berikut adalah contoh dari teks prosedur. Akan Ustazah bacakan ya. Kalian juga buka buku paket kalian pada halaman 17 dan kalian dapat membacanya di dalam hati. Negosiasi gaji tidak mudah. Pada tahap akhir wawancara, seseorang pencari kerja akan mendapat pertanyaan mengenai berapa besar gaji yang diinginkan. Persoalan gaji ini kerap menjadi kendala bagi sebagian besar pencari kerja. Pada saat itulah, si pencari kerja biasanya sulit untuk menjawab tawaran besaran gaji yang diberikan perusahaan, disertai atau tidak.
Di Indonesia memang tidak ada patokan berapa besar gaji yang sesuai dengan standar hidup. Biasanya, pencari kerjalah yang harus menyesuaikan sendiri dengan gaji yang diterimanya. Itu sebabnya negosiasi gaji menjadi bagian yang sulit. Jika menyebutkan angka yang terlalu tinggi, perusahaan mungkin akan mengurungkan niat untuk merekrut si pencari kerja tersebut. Sebaliknya, jika jumlah yang diminta terlalu rendah, pencari kerja akan kesulitan. Saat melakukan negosiasi gaji, pencari kerja perlu persiapan. Kekuatan tawar-menawar antara pelamar berpengalaman kerja dan pelamar yang baru lulus sangat berbeda. Bagi pelamar yang berpengalaman atau memiliki keterampilan mempunyai kekuatan negosiasi gaji. Adapun bagi pelamar yang baru lulus biasanya memiliki posisi yang lebih lemah dalam menentukan berapa kisaran gaji. Langkah pembuka yang paling penting dalam negosiasi gaji yaitu si pencari kerja harus punya patokan sendiri. Cara cari informasi berapa besarnya gaji untuk posisi yang dilamar. Jika perlu, lakukan survei dengan membandingkan gaji berapa perusahaan, baik perusahaan lokal maupun multinasional. Hal ini disebabkan masing-masing perusahaan memiliki besaran gaji yang berbeda untuk satu posisi yang sama. Sumber lain adalah internet atau tabloid yang memuat mengenai survei atau informasi gaji. Setelah mengetahui besaran rata-rata gaji, sebaiknya dalam wawancara, pencari kerja tidak langsung menyebutkan nominal gaji yang diinginkan. Biarkan perusahaan menyebutkannya terlebih dahulu. Anda akan lebih diuntungkan karena pengetahuan standar awal. Selanjutnya, penawaran dapat dilakukan berdasarkan informasi atau survei yang telah didapat. Namun harus diingat, jangan menawar terlalu tinggi dari rata-rata gaji yang berlaku pada perusahaan tersebut. Biasanya perusahaan akan menolaknya. Pencari kerja dapat memberikan penawaran gaji yang lebih tinggi, namun tentunya harus diiringi dengan keyakinan bahwa Anda memang punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh pencari kerja lainnya. Tunjukkan kemampuan Anda tersebut melalui kata-kata yang mendeskripsikan tentang yang bisa diberikan untuk perusahaan selama wawancara. Setelah kita membaca contoh tersebut, kita akan mencoba untuk menganalisis strukturnya. Nah, berdasarkan strukturnya, teks tersebut sudah mencakup pernyataan umum, tahap-tahap kegiatan, dan penegasan umum. Kita dapat melihat bahwa bagian pernyataan umum berupa pengantar, penyampaian petunjuk. Sedangkan untuk bagian tahap-tahap dinyatakan dalam paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, untuk struktur yang terakhir yaitu bagian penegasan ulang yang dinyatakan dalam sebuah paragraf terakhir. Setelah mempelajari struktur dari teks prosedur, kita akan berlanjut ke ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur ya. Jadi, setiap teks dalam bahasa Indonesia pasti memiliki struktur dan kebahasaan yang berbeda antara satu teks dengan teks lainnya. Untuk teks prosedur sendiri ada 6 ciri-ciri kebahasaannya. Yang pertama, ada kalimat perintah. Kenapa banyak kalimat perintah dalam teks prosedur? Karena teks prosedur adalah petunjuk, maka sering dijumpai banyak kalimat perintah. Berikut adalah contohnya. Bacalah peluang kerja atau carilah informasi sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ada ciri kebahasaan kata kerja imperatif. Imperatif adalah bersifat memerintah atau memberi komando. Jika tadi adalah kalimat perintah, ada pula kata kerja yang menyatakan perintah, keharusan, atau larangan. Contohnya adalah untuk kata kerja imperatif seperti bacalah, carilah, harus, jangan,
atau tak perlu. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Kemudian ada konjungsi atau penghubung. Konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan urutan kegiatan seperti dan, lalu, kemudian, setelah itu, atau selanjutnya. Kata konjungsi ini sering kita dapatkan pada teks prosedur karena teks prosedur adalah teks yang mencangkup tahap-tahapan. Kemudian ada kata-kata penunjuk waktu. Kata-kata penunjuk waktu terutama banyak digunakan dalam resep makanan. Contohnya, berapa menit kemudian dan tunggulah setengah jam. Lalu ada kata-kata teknis. Nah, kata-kata teknis ini misalnya petunjuk tentang berpidato banyak menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan keterampilan berbicara atau berkomunikasi. Dan yang terakhir ada nama-nama benda dan alat. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah. Agar lebih mudah, kalian dapat memahami aspek kebahasaan dengan dua cara ini. Yang pertama, kalian dapat mengartikan kata-kata sulit. Catatlah kata-kata yang kalian tidak pahami. Kemudian kalian dapat mencarinya di kamus agar kalian dapat memahami isi keseluruhan teks. Di sini ada beberapa arti kata. Ada dua arti kata. Itu arti kata yang berdasarkan kamus disebut dengan makna leksikal, dan ada arti kata yang berdasarkan konteks kalimat, yaitu disebut dengan makna struktural. Kemudian, memaknai maksud teks secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui topik umum beserta langkah-langkah yang ada di dalam suatu teks prosedur. Nah, untuk bagian D, kita akan membahas tentang mengembangkan teks prosedur. Pada pembelajaran minggu lalu, kita sudah mempelajari soal langkah-langkah membuat rancangan teks prosedur. Masih ingat apa saja langkah-langkahnya? Ya, langkah-langkahnya tersebut yang pertama ada menentukan kategori atau topik pembahasan. Kemudian menentukan fungsi dari topik yang telah dipilih. Mencari informasi terkait topik. Dan yang terakhir, mencatat informasi yang didapat sesuai struktur. Setelah kalian dapat merancang teks prosedur, tahap selanjutnya adalah menyusun teks prosedur. Dari rancangan tersebut, kita sudah bisa mengembangkannya menjadi teks prosedur. Caranya adalah dengan mengembangkan kerangka disertai pengumpulan sejumlah bahan-bahan. Selanjutnya, kalian dapat mencari referensi atau mewawancarai seseorang yang ahli pada bidangnya. Jika kalian ingin membuat teks prosedur dari apa yang kalian ketahui dan pernah kalian lakukan, kalian tinggal menuliskan tahap-tahapannya. Untuk mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks prosedur yang jelas dan lengkap, kalian perlu memerhatikan ciri-ciri kebahasaannya pula. Materi terakhir untuk pertemuan kali ini yaitu menyunting teks prosedur. Menyunting adalah memperbaiki atau mengoreksi kebahasaan atau isi dari suatu teks. Berikut adalah contoh dalam menyunting. Di sana ada satu paragraf, akan Ustazah bacakan. Hal pertama yang perlu dilakukan agar tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah kenali diri sendiri. Kalimat 2, jika Anda mengenal diri sendiri, ketika Anda melihat keberhasilan orang lain, membuat Anda terpacu menjadi lebih baik, bukannya merasa minder atau sedih. Kalimat 3, gambarkan diri Anda dalam kata-kata seperti
pintar, kuat, baik, tekun, visioner, atau sebagainya. Kalimat 4, dengan mengenal dan menghargai diri sendiri membuat Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Ada 2 jenis kesalahan dalam cuplikan tersebut, yakni dalam pembentukan kata dan pembentukan kalimat. Yang pertama, pembentukan kata kenali dalam kalimat 1 tidak tepat, seharusnya mengenali. Dan untuk yang B, kalimat 2 dan 4 tidaklah efektif. Kalimat tersebut tidak mempunyai subjek yang jelas. Ini adalah hasil dari perbaikannya. Kalimat awal. Jika Anda mengenali diri sendiri, ketika Anda melihat keberhasilan orang lain membuat Anda terpacu menjadi lebih baik, bukannya merasa minder atau sedih. Perbaikannya, jika Anda mengenal diri sendiri, ketika Anda melihat keberhasilan orang lain, Anda akan terpacu menjadi lebih baik, bukannya merasa minder atau sedih. Contoh kedua ada, dengan mengenal dan menghargai diri sendiri membuat Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Perbaikannya, pengenalan dan penghargaan terhadap diri sendiri akan membuat Anda tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Atau bisa juga dengan mengenal dan menghargai diri sendiri, Anda tidak akan menjadi seperti orang lain. Seperti itu. Apakah kalian sudah paham bagaimana menyusun teks prosedur dan juga cara menyunting teks yang kalian buat agar menjadi teks yang baik? Jika ada yang masih membuat kalian bingung, silahkan tanyakan langsung pada ustazah. Nah, setelah pembelajaran kita akan merangkum terlebih dahulu apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Kita telah mempelajari cara menganalisis teks prosedur sesuai struktur, kemudian ada ciri-ciri kebahasaan teks prosedur, mengembangkan teks prosedur, dan yang terakhir menyunting teks prosedur. Nah, insya Allah minggu depan kita akan melakukan ulangan harian karena sudah beres 1 bab pembelajaran. Kalian dapat mengulang kembali atau membaca kembali pembelajaran kita selama 2 minggu ini. Soal-soalnya tidak jauh dari yang telah kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Setelah ini kita akan diskusi di grup Telegram ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.